warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi persamaan dasar akuntansi. Setelah minggu lalu kita belajar akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk materi bukti transaksi, silahkan kalian baca di materi yang sudah saya share. Sekarang saya hanya ingin membahas tentang pengertian akun. Akun adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, akun ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama akun real. Akun real itu adalah akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan atau dilaporkan ke dalam neraca. Nah, akun real ini dibedakan menjadi tiga, yaitu aset atau aktiva, kemudian liabilitas atau kewajiban, kemudian yang ketiga modal. Nah, akun aset atau akun aktiva dibedakan lagi menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama aset lancar, yaitu aset yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Yang masuk ke dalam golongan aset lancar ini misalnya adalah kas. Kas itu adalah uang tunai. Jadi di dalam akuntansi uang tunai itu disebut dengan kas. Kemudian selanjutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha itu adalah tagihan kepada orang lain. Selanjutnya piutang wesel juga sama, adalah tagihan kepada orang lain hanya dengan menggunakan surat. Surat itu dinamakan dengan wesel. Kemudian surat berharga, yang selanjutnya perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Ini termasuk ke dalam akun aset lancar. Kemudian yang kedua, akun investasi jangka panjang. Adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah saham, kemudian obligasi. Dan yang ketiga adalah aset tetap atau aktiva tetap. Adalah aset berwujud yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nah, yang masuk ke dalam golongan aset tetap adalah contohnya peralatan, mesin, kendaraan, tanah, dan bangunan. Kemudian yang keempat adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini adalah aset yang tidak kelihatan tapi bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, dan sebagainya. Sekarang kita masuk golongan yang kedua. Golongan yang kedua itu adalah liabilities atau kewajiban, atau bahasa sederhananya itu adalah utang. Nah, liabilities adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ini yang dimaksudkan dengan liabilities atau utang lancar. Jadi utang yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun itu dinamakan dengan utang lancar. Contohnya adalah utang usaha, utang wesel, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan beban-beban yang terutang. Kemudian yang kedua adalah liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang. Adalah kewajiban atau utang yang jangka waktu pelunasannya itu adalah lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, utang hipotek, utang bank, kemudian KIK, kredit investasi kecil, dan lain sebagainya. Kemudian golongan yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Modal ini kalau di dalam perusahaan jasa biasanya disebut dengan modal pemilik. Nah, kemudian kita masuk ke akun yang kedua. Tadi akun yang pertama itu akun real. Sekarang akun yang kedua itu adalah akun nominal. Nah, kalau tadi akun real itu kalau dia dilaporkan di dalam laporan
posisi keuangan atau neraca. Kalau akun nominal itu nanti dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Nah, akun nominal ini dibedakan menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah pendapatan. Nah, pendapatan sendiri dibedakan menjadi 2, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang dihasilkan dari usaha pokok, misalnya pendapatan jasa, penjualan barang dagangan. Nah, sedangkan pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang dihasilkan di luar usaha pokok. Contohnya, pendapatan bunga, pendapatan dari laba penjualan aset tetap. Kemudian yang kedua, beban. Beban itu juga dibedakan menjadi 2, beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha ini adalah beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan usaha. Contohnya, beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan sebagainya. Kemudian beban di luar usaha. Beban di luar usaha ini adalah beban yang dikeluarkan tidak ada kaitannya dengan untuk mendapatkan pendapatan usaha. Contoh beban bunga, rugi penjualan aset, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang penggolongan akun. Sekarang kita lanjut masuk ke konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep pendapatan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu adalah harta, ya, sedangkan pasiva itu adalah utang ditambah dengan modal. Nah, sehingga kalau tadi persamaan dasar akuntansi aktiva sama dengan pasiva, karena pasiva itu utang ditambah modal, maka persamaan dasar akuntansinya menjadi aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, sampai di sini kita nanti lanjut ke analisa persamaan dasar akuntansi. Ya, kita lanjut ke analisa akun persamaan dasar akuntansi. Kita masuk ke transaksi yang terjadi pada servis sepeda motor DND. Transaksi yang A diinvestasikan sebagai modal berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor 500.000. Uang tunai di dalam akuntansi itu dinamakan dengan kas. Kas di dalam penggolongan akun termasuk ke dalam akun harta atau akun aset. Nah, kas itu merupakan golongan aset lancar yang menempati posisi yang pertama, yaitu kas. Nah, sehingga di sini kita juga dimasukkan di kolom yang pertama, kolom kas. Nah, tadi dia menginvestasikan berupa uang tunai 10 juta. Berarti kas perusahaan bertambah 10 juta. Selain kas, perusahaan juga pemilik juga menginvestasikan peralatan kantor. Peralatan kantor juga masuk ke dalam golongan harta. Posisinya adalah setelah perlengkapan atau setelah beban dibayar di muka. Di sini peralatan. Ya, golongan yang keempat. Peralatan, sehingga peralatan kantor bertambah 500.000. Nah, uang tunai peralatan kantor ini diinvestasikan adalah untuk modal. Berarti dengan sendirinya akan muncul akun modal. Ya, muncul akun modal. Akun modal itu merupakan kelompok pasiva. Nah, berarti modal bertambah sebesar 10.500.000 karena tadi yang diinvestasikan adalah uang tunai dan peralatan kantor. Ya, berarti kasnya bertambah 10.500.000, diberi keterangan adalah investasi atau modal awal. Nah, sebelum lanjut ke transaksi yang B, ini dijumlah dulu. Berarti kas saldonya adalah 10 juta. Kemudian peralatan kantor 500.000. Modal 10.500.000. Sekarang kita lanjut ke transaksi yang B. Dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Dibayar sewa. Kalau membayar sewa itu pasti menggunakan uang. Nah, karena menggunakan uang, maka berarti kan uangnya berkurang. Berarti kas berkurang. Kas berkurang sebesar 6 juta. Nah, untuk mempermudah
membedakan yang antara berkurang dengan bertambah, maka yang berkurang ini kita kasih tanda kurung supaya bisa dibedakan antara yang tambah dengan yang kurang. Jadi kas berkurang 6 juta. Kemudian tadi dia membayar sewa, berarti muncul akun sewa dibayar di muka. Akun sewa dibayar di muka itu masuk golongan yang keempat sebelum peralatan kantor. Jadi muncul akun sewa dibayar di muka. Besarnya adalah 6 juta. Nah, sudah. Sekarang langsung dijumlah. Kas tadi di awal ada saldo 10 juta, kemudian berkurang 6 juta, berarti saldo kas tinggal 4 juta. Kemudian sewa dibayar di muka, tinggal diturunkan jumlahnya 6 juta. Nah, untuk transaksi untuk akun-akun yang tidak ada transaksi di tanggal tersebut, ini langsung kita turunkan dari saldo yang di atas. Ini tadi saldo di atas 500.000, berarti langsung diturunkan 500.000. Demikian juga dengan modal, langsung diturunkan saldonya 10.500.000. Yang C, dibeli secara kredit perlengkapan bengkel seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Perlengkapan bengkel ini adalah akun yang ketiga. Muncul di sini akun perlengkapan bengkel, karena dia disetor berarti bertambah. Perlengkapan bengkelnya bertambah 400.000. Selain perlengkapan bengkel, dia juga menyetorkan peralatan bengkel. Ini peralatan bengkel. Peralatan bengkel. Berarti peralatan bengkelnya juga bertambah sebesar 1 juta. Karena dia membelinya secara kredit, berarti ini belum dibayar. Berarti perusahaan berhutang. Nah, karena berhutang, maka nanti akan muncul akun utang. Muncul akun utang usaha. Nah, utangnya adalah sebesar 400.000 ditambah dengan 1 juta. Berarti 1.400.000. Diingatkan, setelah transaksi dimasukkan langsung dijumlah. Kas, karena tidak ada transaksi, di C berarti langsung diturunkan jumlahnya 4 juta. Perlengkapan sama, turunkan jumlahnya 400.000. Sewa dibayar di muka sama, tinggal diturunkan jumlahnya 600.000. Kemudian peralatan bengkel, ini tadi ada saldo 500.000. Kemudian ada transaksi di C 1 juta. Bertambah berarti saldonya menjadi 1.500.000. Kemudian utang usaha, tidak ada transaksi, langsung diturunkan saldonya menjadi 1.400.000. Modal juga tidak ada transaksi, tinggal diturunkan saldonya menjadi 10.500.000. Sekarang transaksi yang D. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan sebesar 1.600.000. Perusahaan sudah melakukan pekerjaan, maka dia berhak atas pendapatan. Karena dia menerima pendapatan, berarti perusahaan menerima uang. Maka kas perusahaan akan bertambah. Kas bertambah sebesar 1.600.000. Kemudian pembendapatan itu akan mempengaruhi modal, akan menambah modal. Jadi modal bertambah sebesar 1.600.000. Kita kasih keterangan, ini tadi adalah pendapatan jasa. Nah, langsung dijumlah. Setelah setiap selesai transaksi dijumlah. Kas tadi saldonya 4 juta ditambah 1.600.000. Berarti saldo kas menjadi 5.600.000. Perlengkapan bengkel tidak ada transaksi, langsung dipindahkan saldonya. Demikian juga dengan sewa dibayar di muka, diturunkan saja saldonya. Peralatan bengkel juga sama, tidak ada transaksi, langsung diturunkan saldonya. Utang usaha juga tidak ada transaksi, diturunkan saldonya. Kemudian modal, tadi di awal ada saldo 10.500.000, kemudian ada penambahan 1.600.000, berarti saldonya menjadi 12.100.000. Kemudian yang E. Dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 200.000. Dibayar listrik dan air, berarti muncul akun beban, listrik dan air.
beban ini nanti akan mempengaruhi modal. Ya, beban akan mempengaruhi modal. Berarti di sini beban bertambah 200.000. Ya, beban berkurang 200.000. Kalau pendapatan tadi menambah modal, kalau beban mengurangi modal. Ini diberi keterangan beban listrik dan air. Nah, ketika perusahaan membayar listrik dan air, ini kan akan menggunakan uang. Maka kas akan berkurang juga sebesar 200.000. Nah, setelah transaksi kita jumlah 5 juta, kas saldo awal 5.600.000, kemudian berkurang 200.000, maka saldonya menjadi 5.400.000. Perlengkapan bengkel tidak ada transaksi, langsung diturunkan saldonya 400.000. Sewa di badi muka juga tidak transaksi, langsung diturunkan saldonya. Peralatan bengkel tidak ada transaksi, langsung saja diturunkan saldonya. Demikian juga dengan utang usaha. Kemudian modal, tadi ada saldo 12.100.000. Kemudian karena ada beban, maka berkurang 200.000. Maka saldo kas adalah menjadi 11.900.000. Yang F, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya sebesar 750.000, difakturkan untuk ditagih. Artinya karena difakturkan untuk ditagih, berarti perusahaan belum menerima uang. Nah, berarti perusahaan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Tagihan kepada pihak lain itu dinamakan dengan piutang usaha. Muncul akun piutang usaha. Tagihannya kepada pihak lain adalah sebesar 750.000. Maka akun piutang usaha akan bertambah 750.000. Karena ini tadi pendapatan itu akan menambah modal. Maka modal bertambah 250.000. Diberi keterangan pendapatan jasa. Kita jumlah. Kas tidak ada. Lanjut transaksi yang F. Telah diselesaikan jasa servis dengan biaya 750.000, difakturkan untuk ditagih. Karena difakturkan untuk ditagih berarti ada tagihan kepada pelanggan. Maka karena ada tagihan kepada pelanggan itu dinamakan dengan piutang. Berarti piutang bertambah sebesar 750.000. Nah, ini tadi adalah pendapatan. Pendapatan akan menambah modal. Berarti modal bertambah juga 750.000. Kita beri keterangan pendapatan jasa. Nah, sekarang kita jumlah. Tadi ada saldo sebesar 5.400.000 untuk kas. Tidak ada transaksi sehingga saldo kas tetap 5.400.000. Kemudian piutang usaha kita jumlah, berarti jumlahnya 750.000. Perlengkapan tidak ada transaksi, langsung diturunkan jumlahnya. Demikian juga dengan sewa peralatan diturunkan jumlahnya karena tidak ada transaksi. Demikian juga dengan utang. Kemudian modal tadi ada saldo 11.900.000, kemudian ada tambahan 750.000 sehingga saldo modal menjadi 12.650.000. Kemudian transaksi yang G, dibayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Kalau membayar utang pasti menggunakan uang, maka uang kasnya akan berkurang. Uang kas berkurang 250.000. Karena membayar utang berarti utang akan berkurang. Utang berkurang 250.000. Kemudian dijumlah. Tadi di awal kas saldonya 5.400.000, berkurang 250.000, maka saldonya menjadi 5.150.000. Piutang tidak ada transaksi, langsung diturunkan jumlahnya 750.000, sama perlengkapan tidak ada transaksi, diturunkan 400.000. Sewa di badi muka tidak ada transaksi, langsung diturunkan 6 juta. Peralatan bengkel diturunkan saldonya tidak ada transaksi, berarti saldonya 1.500.000. Kemudian utang usaha tadi ada saldo 1.400.000, berkurang 250.000,
maka saldo utang menjadi 1.150.000. Kemudian modal tidak ada transaksi, maka saldonya menjadi 12.650.000. Kemudian yang H, diterima pelunasan piutang sebesar 500.000. Diterima pelunasan piutang, karena piutang itu dilunasi, maka piutangnya akan berkurang. Jadi piutang berkurang 500.000. Ketika kita menerima pelunasan piutang, itu pasti akan menerima uang. Karena menerima uang, maka kas akan bertambah. Kas bertambah 500.000. Nah, sehingga saldonya kas, tadi ada saldo 5.150.000, bertambah 500.000, maka saldonya menjadi 5.650.000. Piutang, tadi ada saldo 750.000, berkurang 500.000, maka saldo piutang tinggal 250.000. Nah, untuk transaksi akun-akun yang tidak ada transaksinya, perlengkapan bengkel langsung diturunkan saldonya. Demikian juga sewa, peralatan langsung diturunkan saldonya. Utang usaha tidak ada transaksi, diturunkan saldonya. Demikian juga dengan modal. Kemudian untuk transaksi yang I, Tuan Dimas mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 100.000. Mengambil uang, karena mengambil uang maka uangnya akan berkurang. Uang berkurang 100.000. Nah, pengambilan uang untuk kepentingan pribadi di dalam akuntansi dinamakan dengan prive. Yang muncul di situ prive. Prive ini akan mengurangi modal, sehingga modal berkurang 100.000. Sehingga jumlahnya atau saldonya kas menjadi 5.650 dikurangi 100.000 menjadi 550.000. Piutang tidak ada transaksi, diturunkan saldonya. Demikian juga dengan perlengkapan, tidak ada transaksi, langsung diturunkan saldonya. Sewa sama, tidak ada transaksi, diturunkan saldonya. Peralatan bengkel juga tidak ada transaksi, diturunkan saldonya. Utang usaha tidak ada transaksi, diturunkan saja saldonya. Kemudian modal, tadi ada saldo 12.650.000, berkurang 100.000, berarti saldonya tinggal 12.550.000. Kemudian transaksi yang J, dibayar gaji sebesar 300.000 dan listrik rekening telepon sebesar 75.000. Kalau membayar gaji itu pasti menggunakan uang, maka kas akan berkurang sebesar 300.000. Kemudian tadi selain membayar gaji, dia juga membayar telepon sebesar 75.000. Maka kasnya juga nanti akan berkurang 75.000. Nah, dia membayar gaji, berarti muncul beban gaji dan juga beban telepon. Nah, beban gaji, beban, semua akun beban itu akan mengurangi modal. Sehingga beban modal berkurang sebesar beban gaji 300.000, kemudian beban telepon sebesar 75.000. Sehingga saldonya adalah kas, tadi ada saldo 5.550.000 dikurangi 300.000 dikurangi 75.000, sehingga saldonya tinggal 5.175.000. Piutang tidak ada transaksi, diturunkan saldonya 250.000. Kemudian perlengkapan tidak ada transaksi, diturunkan saja saldonya. Demikian sewa dibayar di muka. Demikian juga dengan peralatan bengkel, tidak ada saldo, tidak ada transaksi, maka saldonya langsung diturunkan. Nah, untuk modal, tadi ada saldo 12.550.000, baru dikurangi 300.000, dikurangi lagi 75.000, sehingga saldo modal tinggal 12.175.000. Kemudian lanjut transaksi yang K. Pada bulan Agustus, perlengkapan yang tersisa 250.000 dan peralatan disusutkan 50.000. Perlengkapan yang tersisa, di sini terakhir ada saldo perlengkapan sebesar 400.000. Dari 400.000 ini tersisa 250.000. Berarti ada penurunan nilai. Berapa penurunan nilainya? Adalah sebesar 400.000 dikurangi dengan 250.000. Berarti ada pengurangan nilai perlengkapan bengkel sebesar 150.000.
Nah, jadi perlengkapan bengkel berkurang 150.000. Kenapa perlengkapan bengkel ini berkurang? Adalah karena dia dipakai. Maka akan muncul akun beban perlengkapan. Akun beban itu akan mengurangi modal. Maka modal juga berkurang sebesar 150.000. Nah, kemudian untuk penyusutan tadi 50.000 atas peralatan. Karena akuntansi itu menganut prinsip harga perolehan, maka peralatan atau aktiva itu harus ditampilkan sebesar harga perolehannya. Nah, ketika nanti dia akan ada penurunan nilai, maka nanti kita harus membuat akun yang dinamakan dengan akun akumulasi penyusutan. Nah, di sini muncul akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutannya berkurang 50.000. Nah, karena tadi ada akumulasi penyusutan, maka muncullah akun beban penyusutan. Beban itu akan mengurangi modal, sehingga modalnya berkurang juga sebesar 50.000. Nah, sehingga saldonya kas tidak dapat transaksi, maka saldonya tetap 5.175.000. Demikian juga piutang tidak ada transaksi. Berarti piutang tetap 250.000. Kemudian perlengkapan tadi ada saldo 400.000 berkurang 150.000, maka saldonya tinggal menjadi 250.000. Sewa dibayar di muka tidak ada transaksi, langsung diturunkan saldonya. Demikian juga peralatan. Untuk akumulasi ini tadi ada berkurang 50.000, maka saldonya minus 50.000. Nah, untuk untuk utang tidak ada transaksi, langsung diturunkan jumlahnya. Untuk modal tadi ada 12.175.000 berkurang 150.000 berkurang 50.000 sehingga saldonya menjadi 11.975.000. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir, transaksi yang L. Diterima pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Diterima pendapatan jasa karena dia menerima tunai, berarti kas bertambah 1.500.000. Kemudian tadi muncul akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu akan menambah modal. Berarti modal bertambah 1.500.000. Sehingga saldonya menjadi kas. Tadi ada saldo 5.175.000 ditambah 1.500.000, maka saldo kas menjadi 6.675.000. Piutang usaha tidak ada transaksi, langsung diturunkan saldonya 250.000. Kemudian perlengkapan juga tidak ada transaksi, langsung diturunkan saldonya 250.000. Sewa dibayar di muka sama, tidak ada transaksi, diturunkan saldonya 6 juta. Peralatan bengkel tidak ada transaksi, juga diturunkan saldonya. Demikian juga dengan akumulasi. Kemudian utang usaha tidak ada transaksi, diturunkan saja saldonya. Nah, kemudian untuk modal ini tadi ada saldo 11.975.000, kemudian bertambah 1.500.000 sehingga saldo modal menjadi 13.475.000. Nah, selesai. Sekarang kita hitung apakah jumlah aset ini nanti sama dengan jumlah pasipa. Jumlah aset adalah sebesar nilai kas 6.675 ditambah 250.000 ditambah 250.000 ditambah sewa 6 juta ditambah 1.500.000 dikurang 550.000, maka saldo harta atau jumlah harta adalah sebesar 14.625.000. Nah, untuk pasipa itu adalah utang dan modal. Utang 1.150.000 ditambah dengan modal 13.475.000 sehingga saldo atau jumlah pasipa 14.625.000. Sekarang kita lihat jumlah aset atau harta 14.625.000, jumlah pasipa juga 14.625.000. Kembali ke konsep awal persamaan dasar akuntansi,
aktiva sama dengan pasiva. Artinya jumlah aktiva atau jumlah harta itu harus sama dengan jumlah pasiva. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya sudah sama. Artinya analisa kita ini sudah benar. Nah, nanti di lain kali ketika kalian menemukan jumlah aktiva tidak sama dengan jumlah pasiva, berarti analisa kalian akan salah. Nah, demikian dari analisa ini bisa kita simpulkan bahwa setiap transaksi itu paling sedikit akan mempengaruhi dua akun. Bisa saja dia mempengaruhi akun aktiva dua-duanya, atau bisa juga dia mempengaruhi di satu sisi aktiva, kemudian di sisi lain pasiva. Nah, kemudian untuk akun modal ada 3 akun yang mempengaruhi modal, yaitu pendapatan, beban, dan prive. Pendapatan akan menambah modal, sedangkan beban dan prive akan mengurangi modal. Nah, demikian materi kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.